Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderatornya Pak Saiful pada Bumi Karya Madani. Jamaah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi sudah berada di masjid ini. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diberkahi, karena majlis ilmu ini salah satu majlis yang la yashqa jalisuhu. Orang yang hadir dalam majlis ilmu enggak bakal sengsara, walaupun kagak paham enggak sengsara, insyaallah keberkahan ilmunya dapat insyaallah. Saya lihat materinya ini jarang-jarang, biasanya ngisi di masjid nggak ada ilmu-ilmu begini, mustalahul hadis. Ini pada paham apa kagak mustalahul hadis? Saya bilang kalau ngaji muwatta saya udah banyak, cuma emang ini adalah bagian daripada ilmu alat. Dalam hadis ilmu alat masuknya, kayak belajar nahwu, sharaf, itu ilmu alat. Ya, cara, ya salah satu bagian cara untuk bisa mengetahui daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengenal ilmu mustalah, yang pertama tujuannya apa? Kita mempelajari ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah atau ulumul hadis, ya, ilmu sunnah, ya banyak macam namanya ya. Yang pertama menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk memurnikan, biar mengetahui mana yang hadis, mana yang bukan hadis. Apalagi zaman sekarang, ya kebanyakan para dai tidak menyebutkan riwayat dengan siapa, status derajat hadisnya apa. Minimal kita tahu ini hadis dari kitab apa. Ya, itu. Kemudian membedakan hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Ya, cuma caranya panjang. Ilmu mustalahul hadis ini banyak cabangnya sebenarnya. Ada ilmu al-jarh wa ta'dil, misalkan untuk mengetahui pelajari sanad, namanya dirasatul asanid, salah satunya ada dengan al-jarh wa ta'dil. Apalagi itu ilmu al-jarh wa ta'dil, mempelajari tentang derajat seorang perawi, apa dia thiqah atau percaya, dhaif dan sebagainya. Ya, masih panjang. Ada lagi dari ilmu takhrijul hadis, ada ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ada kritik tentang matan hadis dan sebagainya, macam-macam. Ilmunya sudah ilmu illah, tadinya bagian daripada ilmu mustalah, tapi sudah berdiri sendiri sekarang, tidak dipelajari. Dia membedakan hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Kalau mustalah kan cuma sekedar istilah saja. Apa sih hadis sahih itu, apa syarat-syaratnya, apa hadis hasan, apa syarat-syaratnya, apa dhaif, definisinya. Namanya juga mustalah, istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis, yang mungkin nanti kita kadang-kadang ketemu hadis sahih. Hadis sahih itu apa ya? Ya, tahunya pokoknya yang kerjakan hadis sahih, dia nggak tahu hadis sahih itu apa, syaratnya apa. Jangan beramal dengan hadis dhaif, dia nggak tahu hadis dhaif itu apa, padahal derajat dhaif banyak sekali. Ya, macam-macam dhaif, ya ulama membagi hadis dhaif sampai ratusan, macam-macam jenis daripada hadis dhaif. Mengetahui hadis yang boleh diamalkan dan yang tidak. Mengetahui hadis ini boleh diamalkan atau tidak, ini nanti ada ya ilmu yang ada derajat hadisnya tidak kuat tapi diamalkan dari zaman sahabat, dari zaman dahulu sudah ada. Namanya amalu ahlil Madinah. Nanti ada sebagai tasyri juga, karena mereka hidup bersama Rasulullah SAW, sudah turun-temurun mengamalkan hal tersebut. Nanti juga disebutkan oleh Syekh Fatah Abu Ghuddah dalam kitabnya tentang amal yang sudah diamalkan oleh orang terdahulu. Kemudian menghindari penyebaran hadis palsu, biar tahu tentang hadis-hadis palsu, terkhusus hadis-hadis palsu yang berkeliaran di bulan suci Ramadan. Ya, yang berkeliaran di bulan suci Ramadan. Maka dai-dai harus mulai mengetahui kalau ingin menjadi penceramah. Kadang-kadang kita ceramah carinya pakai apa sekarang? LGBT, chat GPT, tinggal masih mending masih ada referensi. Kalau cari gitu bisa sekalian sebutkan referensinya dari mana. Cuma pemahaman di situ apa yang ada di dalam Google semuanya. Jadi nggak bisa kita men-sharing ini pendapat siapa,
paham yang bagaimana, yang itu bisa kadang-kadang berserbangan paham dengan kita. Ketika saya mau cari itu juga pakai materi ini, saya buka, wah ini enggak, beda paham sama kita ini. Ya, jadi kita tahu ini paham atau tidak paham. Karena macam-macam, karena dia diambil dari Google semua yang isi di dalam di Google itu dicari, mungkin ditemukan gitu. Dengan itu referensinya dari mana, siapa yang nulis dan sebagainya. Kalau kita sudah punya dasar kita tahu, tapi nggak punya dasar ini yang repot. Ya itu. Ini tentang tujuan mempelajari ilmu mustalahul hadis. Biar tahu tujuannya apa sih ini ya. Kok pelajarannya begini? Nah, yang baru tahu dengar ya. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, fungsi hadis ya. Kita bicara tentang fungsi hadis. Maka untuk mengetahui hadis Rasul benar atau tidak, itu salah satunya karena masadirut tasyri, ya, sebagai sumber syariat salah satunya adalah hadis. Maka fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama bayan takriri, bayan takrir, menjelaskan, menguatkan apa yang ada di Quran, menguatkan apa yang ada di Quran. Contohnya tentang puasa Ramadan, ya, ya, tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, hadis puasa ada dalam hadisnya, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Hadis itu menguatkan apa yang ada di Al-Quran. Jadi fungsi hadis pertama bayan takrir, menjelaskan, menetapkan, menguatkan apa yang ada, ya, hukum yang ada dalam Al-Quran, menguatkan hukumnya. Ya. Yang kedua bayan tafsir, ya, al-bayan at-tafsiri, menjelaskan cara menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya tentang hukum mencuri, ya, faqta'u aydiyakum, ya, memotong tangan. Caranya bagaimana? Enggak potong tangan langsung, ada caranya, ya, ketika dia mencuri batasan pencurinya seperti apa, bukan nyolong sendang langsung potong tangan. Bagaimana itu? Bayan tafsir, dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Dan semua yang mencuri dipotong tangan, repot nanti, ya, kalau dibaca Quran kagak dijelasin pakai hadis, repot. Maka kita butuh hadis Rasulullah SAW, karena sebagian Al-Quran ada yang butuh dijelaskan dengan hadis Rasulullah SAW. Tentang zakat, ya, bagaimana nisab zakatnya, ya, kemudian zakat emas bagaimana, asnafnya ada, ya, cuma cara pembagiannya di mana? Dari hadis Rasulullah SAW, ya, itu caranya. Maka bilang fungsi sunnah, ya, hadis terhadap Al-Quran adalah al-bayan at-tafsiri, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Tentang sholat, ya, bagaimana takbiratul ihram dulu, kemudian Fatihah, gimana urutannya kalau kita tidak belajar daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam Al-Quran wa aqimus shalah, ya, suruh ruku, ini ruku dulu atau itu ada disebutkan dalam Al-Quran. Maka itulah fungsi daripada hadis baginda Rasulullah SAW adalah al-bayan at-tafsiri, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Menguatkan, menegaskan yang sudah ada dalam Quran, ditegaskan lagi dalam hadis. Yang ketiga bayan tasyri', yang belum disyariatkan di dalam Al-Quran disyariatkan dalam hadis, ya, tentang zakat fitrah. Ada sebutkan zakat fitrah, ada Al-Quran tentang zakat fitrah. Adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, infak ada, zakat fitrah ada. Zakatul fitri sha'an min syair misalkan. Ada nggak bayar zakat fitrah? Nggak ada. Maka namanya al-bayan at-tasyri'i, yang menjelaskan syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian ini yang bayan bukan tasyri'. Yang keempat ini bayan an-nasakh, ya, menghilangkan apa yang ada dalam Al-Quran hukumnya. Katakan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin,
Wasiat buat, ada nggak wasiat, hukum wasiat buat orang tua? Ada dalam Al-Quran, tapi dinasakh. Mana? La wasiyata liwarisin, la wasiyata ahli waris itu tidak dapat wasiat. Salah, saya ini ntar wasiatnya buat anak saya, nggak ada wasiat. Tapi sebelumnya ada dalam Al-Quran disebutkan wasiat lil walidaini wal aqrabin, ada ya dalam Al-Quran, ada nggak? Ada. Jawaban hukumnya, hukum bukan bacanya, hukumnya dihapus oleh apa? Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, yang bukan ahli waris boleh. Nicat ada anak angkat nggak dapat warisan. Oh, ada namanya wasiat wajib, namanya wasiat boleh. Jadi dia wasiat, nanti kalau saya meninggal nih anak kasih, tapi nggak boleh lebih daripada as-sulus was-sulusu katsir, kata baginda Rasul. Sepertiga itu banyak banget katanya. Ya, itu. Jadi ini fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, mulai masuk nih dalam mustalah. Ada pusingan dikit, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan benar, ya, dengan baik ya. Memang saya ngajar mustalahul hadis dari 2016 di kampus. Mustalahul hadis, takhrijul hadis, dirasatul asanid yang berhubungan dengan hadis. Karena nggak mungkin saya ngajarinnya di masjid. Belum pernah saya ngajar mustalah di masjid, baru kali ini ngajar. Ini beneran ngajar mustalah, saya bilang. Nggak ngantuk nanti yang dengerin ini. Ya, bahas apa lagi ya. Ya, sekarang tentang mustalah biasa, mabadi kulli ilmin asyarah ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi'u wal ithmul istimdadul hukm syari'. Biasa untuk mengetahui satu cabang ilmu ada 10 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang definisi al-haddu. Kecil ya, misalnya ya. Tentang definisi ilmu hadis. Apa itu hadis? Ya, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, ya, at-taqrir, ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat juga khilqiyah atau khuluqiyah, baik itu sifat secara postur tubuhnya atau khuluqiyah, akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu hadis dibagi dua, nanti ada ilmu hadis dirayah, ada ilmu hadis riwayatan yang akan kita bahas nanti. Kemudian objeknya apa yang dibahas dalam ilmu mustalah? Ya, yang pertama sanad, matan, rawi. Objeknya apa yang dibahas? Sanad.